dengan keramaian dan kesibukan seperti biasanya di negara Hong Kong. Tanpa diduga, tsunami terbesar sepanjang sejarah datang menerjang dan membanjiri seluruh jalan. Air pun masuk ke dalam gedung-gedung dalam hitungan detik yang menelan sebagian besar warga, dan ternyata tsunami tersebut juga melanda ke seluruh negara Asia, termasuk Indonesia. Teriakan panik dan ketakutan terdengar di mana-mana saat orang-orang berlarian mencari tempat menyelamatkan diri. Namun air lebih cepat menyapu mereka. Hanya sebagian orang yang berhasil selamat dari bencana itu dengan pergi ke tempat yang lebih tinggi, dan salah satunya adalah seorang gadis bernama Asha. Singkat cerita, setelah 5 tahun tsunami tersebut, Asha tampak masih trauma dan selalu bermimpi buruk dalam tidurnya. Setiap pagi, dia bangun dan masih berjuang memendam rasa takutnya dengan memaksakan diri untuk tetap melanjutkan hidup. Asha tinggal di sebuah apartemen tinggi yang sudah terbengkalai dan menggunakan segala cara untuk bertahan hidup dengan menyembunyikan makanan di berbagai tempat, termasuk di bawah tempat duduk. Dengan pemerintahan yang sudah tidak berjalan di negara itu, Asha memulai harinya dengan menutupi tempat tidurnya menggunakan tumpukan sampah agar terlihat kalau apartemen tersebut tidak ada penghuninya. Banyak tempat rahasia yang dibuatnya di berbagai lokasi, dan untuk asupan kalorinya Asha lebih sering memakan mie instan sambil merasakan suasana sepi dari atap apartemen. Untuk minum, Asha memiliki air galon yang dia sembunyikan di sebuah toren yang selalu ia catat setiap hari persediaannya. Tak lama setelah merebus air untuk membuat teh, dia menyalakan radio dan mulai mencari siaran dari berbagai frekuensi. Saat ada pengumuman mengenai koordinat lokasi orang-orang yang masih bertahan, Asha mengabaikannya dan malah memilih saluran yang memutar musik. Dengan menggunakan headset, tersirat kalau Asha tidak ingin suara di radio tersebut terdengar oleh siapapun. Beberapa saat kemudian, Asha mulai menggunakan handuk untuk menyerap embun dan mengumpulkannya ke dalam ember untuk dipindahkan ke galon karena persediaan air hujannya menipis semenjak hujan sudah lama tidak turun. Setelah memasak mie instan dan menyantapnya, Asha teringat masa lalunya bersama teman-teman di sebuah restoran yang penuh dengan makanan lezat. Kemudian, Asha mengamati gedung-gedung di sekelilingnya menggunakan binokular dan tampak semuanya terendam, bahkan ada gedung yang runtuh saat itu. Saat memperhatikan beberapa tetangganya yang masih bertahan, Asha tanpa diduga melihat box yang mengapung. Asha pun segera turun menuju jendela yang ternyata sudah dia lengkapi dengan pelontar tombak dan mengarahkan bidikannya ke box yang tadi. Sepertinya Asha sudah terlatih menembakkan tombak tersebut, karena dirinya langsung berhasil strike dalam satu tembakan. Namun tanpa diduga saat box ditarik, ada sesuatu di bawah air yang juga menginginkan box tersebut, sehingga Asha harus terpelanting ke depan sampai tangannya tergores. Sesuatu atau makhluk di dalam air itu pun membuat saya menganalisa dua kemungkinan, yaitu kemungkinan. Kemudian tanpa memperdulikan rasa sakitnya dan tidak mau kehilangan box tersebut, dia pun beradu tarik dengan makhluk itu yang tiba-tiba dilepas sehingga Asha terjungkal ke belakang. Saat box tersebut kembali ditarik dan berada dekat dengan jendela, makhluk misterius yang terlihat sangat besar itu menerjang. Namun Asha sudah mendapatkan box tepat pada waktunya. Tanpa memikirkan makhluk yang mirip hiu Firaun tadi, Asha pun membongkar isi box yang ternyata sebagian besar isinya tidak penting kecuali botol miras yang ini. Asha kemudian menuju ke atap sambil melihat ke arah ruangan pojok dan tampak kesal melihat ruangan itu. Setelah sampai atap, dia menggunakan miras tersebut untuk membersihkan luka di tangannya, lalu membalutnya dengan perban sambil meminumnya untuk meredakan rasa sakit. Asha kemudian membersihkan diri dengan mandi bersih dan tampak beberapa bekas luka di tubuhnya yang mengisyaratkan dirinya telah melewati berbagai rintangan dahsyat untuk bertahan hidup. Sebelum matahari tenggelam, dia mendengar teriakan dari apartemen lain yang membuat Asha memeriksa dan didapati dua kapal misterius yang sedang menyerang tetangganya. Ternyata penyerang tersebut merupakan gerombolan penjara yang sengaja mencari orang yang masih selamat untuk mengambil persediaan makanannya maupun untuk dijadikan budak dan tak segan melukai atau membunuh. Tanpa diduga saat asik mengamati, Asha terkejut ketika melihat salah satu penjara sedang melihat ke arahnya menggunakan binokular juga. Tanpa pikir panjang, Asha pun langsung menunduk untuk menyembunyikan diri, namun sayangnya saat kembali diperiksa, penjara tersebut ternyata langsung berlayar menuju apartemennya. Asha bergegas menyembunyikan maupun menutupi semua barang-barangnya, bahkan menaburkan debu di lantai untuk menghilangkan jejak sepatunya, agar terlihat apartemen tersebut tidak berpenghuni. Setelah prosedur menghilangkan keberadaan dilakukan, Asha bersembunyi di belakang lemari yang sudah dilubangi dan berharap para penjara tidak menemukannya. Saat penjara tersebut sampai di apartemen Asha, mereka mulai menyisir semua ruangan untuk mencari keberadaan Asha, bahkan sempat mendekat ke lemari Asha. Namun setelah melihat tidak ada apapun yang menunjukkan kalau apartemen ini berpenghuni, para penjara pun kesal dan mulai mengobrak-abrik ruangan di sana.
Tanpa diduga, Asha dikejutkan dengan suara tembakan pistol yang ternyata dilakukan oleh salah satu penjara yang masih bocil. Saat pimpinannya marah karena si bocil sudah membuang-buang peluru, bocil kematian tersebut berdalih kalau dirinya melihat sesuatu di sekitar lemari, namun pimpinan tidak menggubrisnya. Setelah penjara tersebut pergi, Asha menangis lega dan coba menenangkan diri dengan kenangan indah masa lalunya, di mana dirinya makan berdua dengan adik tirinya yang bernama Ami. Keesokan harinya, Asha kembali dengan rutinitasnya, dan kali ini dia pun merasa bahagia karena berhasil mendapatkan box lain dengan sebotol madu di dalamnya. Namun di saat itu, kebahagiaannya pudar ketika dirinya melihat sesosok gadis kecil yang mengambang di atas tumpukan sampah yang menyerupai rakit yang dikiranya sudah tidak bernyawa. Beberapa waktu kemudian saat sibuk di dapur, sesosok misterius menyelinap ke ruangannya tanpa Asha sadari keberadaannya. Sosok tersebut lalu diam-diam mengambil makanan dari tempat rahasia Asha, yang menunjukkan kalau sosok tersebut sudah memperhatikan aktivitas Asha dari beberapa waktu yang lalu. Asha pun sempat mendengar sesuatu yang mencurigakan, namun tidak melihat apapun sehingga dirinya memutuskan untuk mengabaikannya. Saat bersiap tidur, Asha kembali mendengar suara mencurigakan dan melihat ke arah pintu maupun lorong apartemen, namun tidak melihat sosok tersebut yang mahir bersembunyi. Akhirnya untuk menjebak sosok tersebut, dia sengaja meninggalkan sabun dan ternyata strike, dia mendapati penyelinap tersebut yang merupakan seorang gadis kecil. Gadis kecil itu pun langsung menendang Asha yang membuat dirinya bisa kabur tanpa menyadari gadis kecil tersebut adalah sosok yang mengambang tadi. Di ruangan lainnya, gadis kecil itu kembali mencuri beberapa barang milik Asha, termasuk senter yang dimasukkan ke dalam toples sambil menelusuri berbagai tempat. Saat berhenti di sebuah ruangan yang tidak memiliki gagang pintu, dia penasaran namun sebelum coba membukanya, Asha meneriakinya sehingga dirinya kembali kabur. Malam itu ketika Asha tidur, dia kembali memimpikan masa lalunya saat pergi berbelanja dengan sahabatnya untuk membeli hadiah ulang tahun adiknya. Bukan hanya itu, Asha pun bercerita pada sahabatnya kalau dirinya sangat ingin keluar dari rumah, yang menunjukkan bahwa Asha tidak akur dengan orang tuanya. Saat bangun, Asha mendapati persediaan makanannya hilang dan menemukan bungkus makanan kosong berserakan di lantai, sehingga langsung menelusurinya. Dia pun menemukan gadis kecil yang dilihatnya semalam, sedang tertidur bersama lampu toplesnya. Namun Asha tidak tega untuk membangunkannya. Asha pun ke dapur untuk memasak, sementara gadis kecil itu terbangun dan kembali ingin mengambil sesuatu yang disembunyikan Asha. Di dalam colokan listrik palsu, dia menemukan sebuah amplop berisi foto Asha dan adiknya. Namun Asha segera memergokinya sehingga dia langsung kabur. Sambil menahan air mata, Asha merapikan foto-foto tersebut dan mengembalikannya ke tempat semula tanpa menyadari ada satu foto yang terlewat. Saat malam tiba, Asha merasa kasihan dengan gadis kecil tadi dan memasak 2 porsi mie yang kemudian langsung diantar. Momen tersebut pun membuat Asha teringat kenangan masa lalunya dengan keluarganya saat perayaan ulang tahun adiknya. Asha menghadiahkan jaket biru, sementara orang tuanya memberikan kalung warisan yang sangat berharga di keluarga tersebut. Sehingga Asha iri karena menurutnya dirinya lah yang pantas mendapatkan kalung tersebut sebagai anak pertama. Dalam keadaan marah, Asha pun bertengkar dengan orang tuanya dan berkata kalau semuanya tidak peduli lagi padanya. Kembali ke masa sekarang, Asha terlihat memakai kalung warisan tadi, sementara gadis itu mengabaikan mie yang sedang ditawarkan. Asha pun menaruh mie tersebut di sebelahnya, dan saat Asha tidak ada, gadis kecil itu segera mengambil mie-nya dan langsung memakannya. Kemudian saat menuju kamar Asha, dia melihat kalau Asha sudah menyiapkan kasur untuknya, namun gadis kecil itu masih belum mau menggunakannya. Keesokan paginya, Asha mendapati beberapa persediaan makanannya dikembalikan, dan kemudian memasak 2 porsi mie instan, yang satunya sengaja ditinggalkan. Tak lama setelah Asha naik ke atap, gadis kecil itu mengambil mie tersebut dan menyusul Asha. Dia menirukan gerakan apapun yang dilakukan Asha, sehingga Asha tertawa melihatnya sampai membuat Asha sejenak melupakan bencana mengerikan ini. Saat malam tiba, gadis kecil itu akhirnya mau menggunakan kasur yang sudah disiapkan Asha dan tidur di sebelahnya. Di tengah malam, Asha terbangun karena mendengar gadis kecil itu menangis, sehingga Asha mengajaknya curhat untuk pertama kalinya. Asha berkata kalau wajar untuk menangis di keadaan seperti ini, karena Asha juga mengaku sering menangis dan merasa takut. Akhirnya gadis kecil itu mulai berbicara dengan berkata kalau dia merindukan ibunya dan akan segera menemuinya secepatnya dengan menggunakan rakit yang nanti akan dibuat. Keduanya pun saling mengenalkan namanya, dan gadis kecil tersebut memberitahu namanya adalah Hei Hei. Setelah melewati malam dengan kembali bermimpi buruk, Asha mengajak Hei Hei ke atap untuk menemaninya menjalankan rutinitas pagi. Tanpa diduga, saat Hei Hei membuka selotip warna-warni yang digunakan Asha untuk mengganjal pintu, pintu tersebut menutup sehingga Asha panik karena hanya bisa dibuka dari dalam.
Saat Asya bingung bagaimana kembali ke dalam, Hei Hei langsung mencari kawat dan menunjukkan keahlian malingnya dengan membuka pintu tersebut. Setelah itu, Asya pun menyampaikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Hei Hei. Namun tampaknya Hei Hei tidak terlalu mendengarkannya dan malah fokus ke kalung yang dikenakan Asya. Di hari lainnya saat menyiapkan makanan, Asya menyadari kalungnya hilang, namun perhatiannya teralihkan oleh teriakan penjara yang ada di sekitar apartemennya. Asya pun langsung menghampiri Hei Hei yang sedang bermain sambil mendengarkan musik menggunakan headset, lalu menyuruhnya untuk diam. Dan untungnya para penjara tersebut menjauh. Saat malam tiba, Asya membantu Hei Hei membersihkan diri, dan Hei Hei meminta Asya untuk pergi bersamanya untuk mencari ibunya. Namun dengan tegas, Asya menolak sambil menjelaskan kalau di luar sangat berbahaya, dan berkata kalau di sini adalah tempat yang paling aman. Asya kemudian menanyakan keberadaan kalungnya. Namun Hei Hei tersinggung dengan tuduhan tersebut dan langsung keluar dari kamar mandi. Setelah makan malam sendiri, Asya menyadari persediaan airnya habis. Dan tanpa diduga, air tersebut sedang digunakan Hei Hei untuk mencuci pakaian, yang membuatnya kembali mengingat masa lalunya. Saat Ami dan ibunya membuat pangsit, Asya disindir oleh ibunya karena terlalu sering nongkrong dibandingkan beberes rumah. Sindiran tersebut pun kembali memicu pertengkaran dengan ibunya. Dan saat Asya tidur di malam harinya, dia mimpi buruk dengan melihat para korban tsunami. Saat Hei Hei berusaha membangunkannya, Asya seperti sedang dibangunkan oleh adiknya, yang padahal orang itu adalah Hei Hei. Setelah itu, Asya mengajak Hei Hei berkeliling sambil melarangnya menyalakan lampu agar keberadaan